Shalom. 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 Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Dan semua ada hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sungguh besar dan sungguh ajaib segala sesuatu yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita semua malam hari ini untuk mempergunakan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kita dan kita melakukan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang semua kita berdiri dan kita akan mulaikan ibadah kita malam hari ini. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya bahwa Engkau hanya yang layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Haleluya. Kami puja, kami sembah Engkau, kami sembah sebagai Raja yang Tuhan berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, oh Tuhan kami sembah sebagai Raja, oh Yesus berdiri di tengah kami, ditinggikan dan sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji Tuhan. Sembah, sembah dan puji Tuhan. Yesus Tuhan. Lagi katakan sembah dan puji, oh, sembah dan puji Tuhan. Kami sembah Engkau, sembah dan puji Tuhan. Amin. Sembah dan puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh haleluya. Yesus kami puja, Yesus kami puja, ya Tuhan kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan. Oh sembah dan puji
kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab kami sembah Engkau. Kau Allah yang Maha Kuasa, layak dipuji, oh layak disembah. Engkau kudus, kudus, oh Tuhan, kudus. Kau Allah yang Maha Kuasa, layak dipuji, oh Tuhan, layak disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, oh kudus. Haleluya. Kau Allah yang Maha Kuasa, layak dipuji, oh layak disembah. Lagi katakan kudus. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, layak dipuji. Oh Tuhan, layak disembah. Lagi katakan Engkau kudus. Oh, angkat tangan di hadapan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kita menyembah Allah yang kudus. Haleluya. Oh, Yesus. Amin. Oh, haleluya. Layak disembah. Layak disembah. Engkau kudus. Oh, Yesus Tuhan. Kudus. Kau Allah yang Maha Kuasa, oh layak dipuji, oh amin, layak dipuji, layak dipuji, oh Yesus, layak dipuji Tuhan, layak dipuji, oh layak disembah. Amin. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Makanya kami datang di hadirat-Mu saat malam hari ini Bapa. Kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau datang mempersembahkan hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau mempergunakan kesempatan ini Tuhan, untuk kami datang menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu menikmati pribadi-Mu Tuhan. Bekerjalah Engkau di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini. Ibadah kami, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Lawatan Tuhan terjadi. Bahkan kami boleh mendengar suara Tuhan melalui hamba Tuhan yang akan memberitakan firman. Kiranya firman-Mu lah yang berkuasa atas hidup kami ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Kami siap untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami alaskan semua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk teman-teman semua. Oke, sebelum kita lebih jauh untuk memuji muliakan nama Tuhan, kita akan diberkati oleh satu kesaksian dari saudari Jenis. Kami boleh silakan untuk berikan kesaksiannya. Kita beri tepuk tangan buat teman kita yang ingin bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Selamat malam semuanya, shalom. Sebelumnya saya mau
sedikit melanjutkan kesaksian saya dari beberapa minggu yang lalu. Jadi mungkin untuk yang belum tahu, keluarga saya bukan keluarga Kristen. Jadi untuk ada di sini saya melewati struggle yang lumayan. Jadi semenjak saya jujur ke orang tua saya kalau saya sudah pergi ke gereja, jujur hubungan saya dengan mereka sedikit memburuk. Sampai papa saya nggak mau ngomong sama saya kurang lebih 2-3 bulan. Sampai akhirnya kemarin ini kan ada retret pasutri minggu lalu. Dan kebetulan juga ada beberapa orang yang ngajak saya, entah itu dari peserta ataupun panitia. Dan sebenarnya saya pun juga ingin sekali ikut serta pelayanan sebenarnya sih. Kalau peserta saya rasa belum. Tapi saya agak khawatir karena kalau izin ke orang tua saya itu susah banget. Apalagi kalau harus nginep. Nah, saya akhirnya coba ngomong ke orang tua saya. Memang sih saya nggak ngomong saya mau retret kayak gitu-gitu, cuman saya bilang saya mau pergi sama teman-teman gereja saya, boleh nggak nginep gitu ke Bogor. Sempat ngomong berusaha 2-3 kali sih ditolak. Sampai akhirnya tuh di pikiran saya, ya sudahlah kalau emang dikasih nggak dikasih saya tetap pergi aja lah. Karena percuma orang tua saya pun kayak apa ya, dari dulu tuh selalu menentang saya. Jadi saya pikir ya udahlah sekali-sekali saya coba berontak. Mungkin kedepannya saya bisa pergi dengan bebas gitu. Tapi ternyata waktu itu sekitar hari Sabtu malam, akhirnya saya memutuskan untuk bicara 4 mata sama mereka, sama mama dan papa saya. Ya 6. Saya jujur sama mereka tentang kalau saya tuh ke gereja ini tidak ada paksaan. Dan saya pun salah satu yang menerima kasih Tuhan gitu loh. Saya sampaikan ke mereka. Dan saya bilang, saya nanya sih, salah saya tuh apa sampai mereka harus mengekang saya seperti ini, apakah saya salah ke gereja? Karena menurut saya ke gereja tuh bukan hal yang salah, saya kan nggak clubbing, narkoba dan segala macam gitu kan. Akhirnya setelah kurang lebih kita bicara 2 jam, akhirnya ya kita berhasil membaik lagi lah hubungannya. Memang belum 100%, tapi at least papa saya udah mau ngomong sama saya gitu. Dan saya coba untuk ngomong lagi, boleh nggak saya pergi ke acara ini weekend gitu. Saya ya alasan sedikit lah, saya kerja udah capek, pengen healing gitu kan. Meskipun sebenarnya kemarin kerja juga di retret gitu kan. Enggak dipaksa kok. Itu kan kejadian Sabtu malam. Minggu paginya saya ke gereja, masih belum dapat jawaban. Saya bilang ya udah, tunggu mereka jawab aja lah gimana. Akhirnya tuh saya coba berserah sama Tuhan, saya doa. Saya bilang, Tuhan, saya ingin sekali ikut pelayanan. Kalau Tuhan izinkan, tolongnya buka hati orang tua saya. Kalau memang hari ini belum dikasih pelayanan nggak apa-apa, masih ada selanjutnya saya nunggu nggak apa-apa kok gitu. Terus minggu pagi saya ibadah. Entah kenapa ya Tuhan itu baik banget. Setelah ibadah, Ko Rocky dan Cifani samperin saya. Dan yang saya nggak ngerti adalah bisa-bisanya mereka ngomongin hal yang saya baru omongin kemarinnya. Jadi kayak saya merasa Tuhan tuh kirim orang untuk kayak pupukin saya gitu loh. It's okay, kamu udah do well gitu loh. Jadi saya bersyukur banget sama Cifani Ko Rocky. Karena mereka juga mengerti banget apa yang saya rasakan. Sampai akhirnya keesokannya kan Senin pagi saya kerja. Akhirnya saya coba menanyakan keputusannya jadinya gimana mah, Pak saya boleh pergi enggak gitu. Dan puji Tuhan mereka bilang boleh, tapi teman kamu harus jemput kamu di rumah ya gitu.
Ya sudah akhirnya waktu itu juga Cisela akhirnya jemput saya di rumah. Thank you banget Cisela. Dan berkat itu akhirnya mama papa saya ngizinin saya pergi. Dan saya bisa pelayanan akhirnya kemarin di Retret Pasutri itu. Kalau ada satu pelajaran yang saya bisa ambil dari ini adalah sekeras apapun saya berusaha. Kalau saya nggak berserah, itu saya cuma kerja sendiri, Tuhan nggak ada. Tapi kalau misalnya saya berserah, saya berusaha semampu saya, setelah itu Tuhan akan membantu saya, Tuhan yang akan bekerja dengan caranya dia sendiri gitu. Paling mungkin sekian aja saksian dari saya. Semoga bisa berkati untuk yang lain juga. Terima kasih. Wow, dahsyat ya. Ajaib bila perbuatan yang Tuhan telah kerjakan bagi saudara kita. Amin. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib bahwa apa yang telah Tuhan buat itu semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Mari kita bersuka cita memuji Tuhan. Ajaibkah Tuhan? Saya undang bagi berdiri semua. Haleluya. Dan tak terbanding kekuatanmu. Amin. Kau pegang hati. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan ku rencanamu. Oh, kau raja atasku. Hanya kau yang layak. Lagi katakan, tak terbayang kebesaranmu, haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu, Tuhan. Kau megah bagi, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan ku rencanamu, Tuhan. Kau raja atasku. Kaulah Raja mulia. Haleluya. Ya Allah yang mulia, ya Allah yang ajaib. Amin. Haleluya. Segala perbuatannya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Dia sungguh ajaib bagi setiap kehidupan kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh, Yesus Kaulah
Kau kekuatanku, penopang hidup. Haleluya. Panji keselamatan. Amin. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Haleluya. Lagi katakan, kau kekuatanku. Yesus jaminan, kau kekuatanku, penopang hidupku, haji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Amin. Yesus adalah benteng hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Dialah kekuatan kita, dialah benteng kebertahanan dalam setiap kehidupan kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Berjalan bersama, akan ku gentar, tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu menopang jalan di kehidupan, jalan di kehidupan. Haleluya. Kau mengangkatku ke atas gunung. Kita boleh melompat buat Tuhan. Kau itu sama-sama. Kita melompat bagi Tuhan. Kau kekuatanku. Amin. Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Amin. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Kekuatanku, Yesus jaminan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Musik memuji Tuhan, bahwa Tuhan adalah benteng yang kuat, yang akan membuat hidup kita lebih jadi lebih berarti kepada Tuhan. Haleluya. Kau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kau benteng pertahanan dalam kehidupan kami. Ku penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Kau kekuatanku, Yesus jaminan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan hidupku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita, telinga kita, untuk kita diisi dan ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kita perlu Tuhan,
kita perlu bahwa Dia hadir dalam setiap kehidupan kita. Agar kita dapat melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itulah yang akan menuntun kita untuk kita dapat bertindak hati-hati. Dan kita boleh dapat beruntung. Engkau Yesus, Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Ku perlu Engkau Yesus. Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Amin Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Yesus yang ku andalkan, Yesus hanya Kau yang andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Yesus yang ku andalkan. Saya undang semua kebanggaan putri. Yesus, saya undang semua berdiri dan kita mau nyambut kepada firman Tuhan. Haleluya. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain, tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bersyukur Tuhan untuk malam ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih punya kesempatan untuk berkumpul, menyembah Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan kami sebuah kehormatan untuk berada di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami hari ini boleh melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh menjadi bagian dari keluarga Allah. Tuhan, biarlah sebentar kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong kami, memberikan kami pengertian dan hikmat untuk dapat memahami kebenaran Tuhan. Dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Mari kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Thank you teman-teman tim worship yang luar biasa. Wah, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara. Senang sekali juga bisa mendengarkan teman-teman tim worship yang luar biasa. Kami aja gak full tim loh kalau di Abelove, sampai ada saxophone. It's good, thank you. Apa kabar?
Kalau saudara lupa, nama saya Darwin. Saya melayani sebagai penatua jemaat atau gembala di Abba Love Ministries yang ada di Greenfield Maisonet. Ya, saya sudah pernah ke sini, ya, dan waktu itu sendiri, ini juga sendiri karena istri saya nggak bisa ikut hadir, karena harus nolongin anak saya bikin PR. Kebetulan anak saya kurang lebih seumuran lah dengan anaknya Kak Rocky ya. Dan saya punya 2 anak, istri 1, jangan dibalik saudara ya. Jadi istri 1, anak 2, bukan istri 2, anak 1, bahaya itu, nggak boleh. Ya, anak yang pertama usia 13 tahun di tahun ini dan anak yang kedua usia 8 tahun di tahun ini. Ya, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini dengan topik, tadinya saya diberikan sebuah topik, tapi saya akan mempertajam ini supaya saudara bisa mengerti lebih kepada keseluruhan gambarannya. Topik yang diberikan buat saya adalah pergi dan beritakan. Tapi saya ingin membuat saudara hari ini memahami, bukan sekedar melakukan pergi dan beritakan, tapi kita bisa memahami apa yang menjadi rencana Allah yang besar dan apa bagian kita di dalamnya. Ya, saya ulangi ya. Saya ingin saudara hari ini mengerti apa yang menjadi rencana Allah yang besar dan apa yang menjadi bagian kita di dalamnya. Makanya saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah manusia di dalam misi Allah. Ya, manusia di dalam misi Allah. Kalau PowerPoint-nya sudah ada, thank you. Ya, dan saya memberikan sebuah tagline, ya kalau saudara mau bilang sebut hashtag juga boleh ya, yaitu I will go. Artinya saudara, setelah saudara mendengar khotbah ini, tentunya pengharapan dari saya dan saya yakin pengharapan dari pemimpin saudara di tempat ini, pendeta saudara di tempat ini adalah supaya saudara pergi. So that you will go, saudara pergi. Tadi kita mendengarkan kesaksian dari Janice, betul namanya Janice ya? Mana Janice? Where are you? Oke. Thank you Janice sudah bersaksi buat kita semua. Thank you sudah menguatkan kita yang ada di tempat ini. Dan bagian saya untuk menguatkan kamu hari ini Janice bahwa jangan pernah khawatir dan takut akan apa yang di depan kamu. Kalau hari ini kamu belum melihat orang tuamu percaya, tapi satu hari nanti mereka akan percaya kepada Kristus. Bagianmu adalah menabur apa yang baik kepada mereka. Justru ketika kita percaya kepada Kristus, orang tua kita harusnya bisa melihat perubahan yang nyata yang sesungguhnya di dalam diri kita. Dan perubahan itu justru membuat dia bertanya-tanya, wondering, kok bisa ya anak saya berubah? Papa saya dulu belum percaya Kristus saudara. Dan ketika saya bertobat, saya benar-benar menunjukkan sebuah perubahan kepada dia. Bahwa saya bukan lagi Darwin yang dulu, tapi saya Darwin yang sudah lahir baru di dalam Tuhan. Dan sikap, cara saya berkata-kata kepada dia, cara saya ada di dalam rumah, melayani dia, memberi diri saya, membuat dia akhirnya memahami bahwa Tuhan yang saya sembah itu benar-benar Tuhan yang luar biasa. Dan waktu dia melihat semua itu, dia berubah, dan momen ketika tsunami terjadi di Aceh, saya pernah cerita waktu saya datang pertama kali ke sini, dan kita kehilangan semuanya, mereka pindah ke Jakarta bersama dengan saya, dan dia lihat semua proses itu, dan dia percaya kepada Tuhan. Jadi Janice, kamu akan melihat keluargamu datang kepada Tuhan. Ya, dalam perjalananmu. Dan tentu hari ini waktu kita berbicara tentang manusia di dalam misi Allah, saudara, apa yang harusnya kita pahami? Karena kalau kita paham ini, saudara benar-benar akan pergi tanpa keraguan. Seperti halnya saudara hari ini mendengar Janice bilang, aku pengen banget melayani. Saudara mendengarkan orang hari ini di dalam gereja bilang bahwa, aku pengen banget melayani, aku pengen all out, aku pengen habis-habisan. Jujur aja saudara ya, di zaman hari ini, apalagi setelah pandemi terjadi, nggak banyak loh. Makanya tadi Rocky bilang, seneng banget ya dengar ada orang bilang, aku pengen banget melayani Tuhan. Berarti rasa itu udah nggak biasa kan. Kalau biasa kan kita nggak sampai gimana-gimana banget gitu ya, biasa karena memang semua orang pengen melayani gitu. Tapi kenyataan hari ini saudara, contoh di gereja kami, di sini nggak ada saudara, di sini semuanya pengen pelayanan pasti saya yakin itu. Di gereja kami aja, yang ketika misalnya contoh ya, kami bilang siapa yang mau memimpin komsel gitu ya, siapa yang mau jadi PKS pemimpin komsel. Semua langsung merunduk, menatap lantai, waktu menyembah menatap langit, tapi waktu ditanya mau jadi PKS menatap lantai semua saudara. Kenapa? Karena sudah membayangkan, udah jadi PKS capek, harus follow up jiwa, harus nanya ini, nanya itu, gimana datang komsel nggak hari ini, ditanya di grup, jawabannya tidak ada. Grup WhatsApp-nya seperti kuburan, ya itu yang terjadi ya, yang ngangguk-ngangguk ngalamin saudara ya. Sudah sungguh-sungguh pengen pelayanan, nanya, siapa gimana pelayanan minggu ini, siapa yang mau memberi diri untuk melayani sebagai usher, hening, gitu.
Terjadi saudara, waktu kami memulai kembali ibadah, jumlah jemaat kami rata-rata sebelum pandemi 1.900-an. Begitu setelah pandemi terjadi, ibadah pertama kali mulai onsite cuma 1.000 yang hadir dari total sama anak-anak gitu ya. Hari ini sudah mulai kembali, total kurang lebih 1.500. Tapi saudara, perjalanan itu bukan sekedar jumlah jemaat, tapi untuk menemukan orang untuk kembali mau melayani, memberi diri habis-habisan. Tidak mudah. Nah itulah kenapa hari ini saya percaya kalau saudara hadir malam ini, saudara berarti punya kerinduan. Hanya mungkin saja kita belum benar-benar memahami keseluruhan kebenaran. Makanya Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Waktu aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus Rohku yang kudus. Supaya dia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah itulah kenapa kita membaca firman. Itulah kenapa roh Tuhan yang di dalam kita ini terus mendorong kita untuk haus akan kebenaran. Waktu saudara mendengarkan khotbah hari ini, tujuan utamanya adalah begini. Supaya saudara memahami seluruh kebenaran. Dan akhirnya saudara tahu, oh ini loh. Makanya saya mau lakukan. Saya akan mengajak saudara membaca firman Tuhan. Dari angle yang tidak biasa. Dari mungkin firman yang tidak biasa. Kita akan melihat dari kitab Wahyu saudara. Nggak biasa ya. Jarang yang mendengar khotbah dari kitab Wahyu ya. Tapi mari kita lihat bersama. Boleh diklik next slide ya. Saudara, Wahyu 4 ayat 1 sampai nanti beberapa ayat berikutnya. Tapi tidak akan membaca semua, saya memilih beberapa ayat tentunya tetap sesuai dengan konteks, tidak lari dari konteks yang ada. Tapi saudara bisa memperhatikan apa yang Yohanes tulis. Ya, kita tahu bahwa Wahyu ditulis oleh murid Yesus salah satu yang paling dekat, namanya Yohanes. Dan ketika Yohanes menulis surat ini, saudara, dia berada di dalam sebuah kondisi di pembuangan. Setelah dia coba mau dibunuh, digoreng hidup-hidup tapi tidak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Dalam pengasingan dia itu, dia menulis kitab Wahyu. Dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dan luar biasanya adalah begini saudara, penglihatan yang ditulis dalam kitab Wahyu itu bukan penglihatan sembarangan. Hari ini saya tidak menafsirkan kitab Wahyu, tapi justru saya sedang menunjukkan buat saudara apa yang Tuhan mau tunjukkan melalui penglihatan yang Yohanes lihat kepada kita hari ini yang membaca kitab Wahyu. Ya, mari kita membaca bersama ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Kemudian sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku Tuhan akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk apa? Seorang. Oke, mari kita lanjut ayat yang ke-8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah, yang maha kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Lanjut, saya mengajak kita membaca lagi ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, dan hormat, dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 5 ayat yang ke-1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, yang dimeterai dengan 7 materai. Saudara, sebelum kita melanjutkan, kalau kita membaca apa yang Yohanes lihat, saudara, Yohanes tidak melihat sebuah penglihatan yang biasa. Penglihatan ini begitu luar biasa, saking takjubnya dia berusaha menuliskannya supaya kita bisa memahaminya. Saudara, penglihatan ini begitu dahsyat, karena dia melihat langsung Allah yang duduk di atas tahta. Allah Bapa yang dengan nyata-nyata terlihat oleh dia, dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita ada beberapa hal yang sangat signifikan, ada yang menjadi poin pertama yang saya mau sampaikan buat saudara adalah begini. Kalau saudara membaca tadi, dikatakan ada empat makhluk, masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Saudara jangan tanya saya makhluk apa itu, saya nggak ngerti juga saudara ya. Sangat aneh tentunya ya, bersayapnya 6 dan di sekelilingnya penuh dengan mata. Aneh sekali, kita tidak paham maksudnya apa, tapi kita tidak perlu menafsirkan bagian ini. Tapi yang jelas adalah dia berkata begini, dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Nah ini yang penting. Yang maha kuasa, yang sudah ada, dan
dan yang akan datang. Saudara, kalimat ini enggak kalimat biasa loh sebenarnya. Kita waktu menyanyi, tadi kan kita nyanyi ya, kudus-kuduslah Tuhan, Kau maha segalanya, Kau maha kuasa, Engkau berdaulat. Saudara, kita sering mengucapkan kalimat itu dari mulut kita, tapi seringkah kita merenungkan lebih dalam apa yang menjadi makna setiap kali kita mengungkapkan tentang kebesaran Allah itu. Tahukah saudara bahwa di dalam diri Allah berdiam sebuah sifat atau yang disebut dengan atribut Allah yang tidak bisa berubah karena mutlak ada di dalam diri Allah. Dan sifat Allah ini justru menunjukkan kepada kita siapa sesungguhnya Allah yang kita sembah. Dan kalau kita memahami dan menyadari terus-menerus betapa dahsyat dan luar biasanya Allah yang kita sembah, kita tidak mungkin hidup sembarangan sebagai orang percaya. Kita tidak mungkin sembarangan dengan dosa. Kita tidak mungkin sembarangan dengan tingkah laku kita setiap hari. Kita nggak mungkin sembarangan dengan semua apa yang kita mau kerjakan dalam hidup kita. Kita nggak mungkin sembarangan dengan pelayanan. Kita tidak mungkin sembarangan dengan semua tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kita tidak akan sembarangan jadi suami. Tidak akan sembarangan jadi istri. Kalau kita memahami betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Tahukah saudara bahwa arti kata maha kuasa, omnipotent, potensi tidak terbatas itu, artinya bahwa Tuhan kita tidak bisa ada yang mengalahkan. Dan tidak ada yang bisa equal dengan dia, karena dia maha kuasa. Saudara, omnipotent Allah itu berarti saudara, kalau Tuhan yang maha kuasa menyertai hidup saudara, apa yang kita perlu takutkan? Setuju? Kalau kita menyadari setiap hari bahwa God that is with me, that is called Immanuel, Tuhan yang disebut Immanuel itu, Allah beserta kita itu, adalah Allah yang maha kuasa. Betapa luar biasanya kehidupan kita, karena kita tidak perlu takut apapun sebenarnya. Saya bertemu dengan seorang pemain bass di gereja kami, badannya keker saudara, nge-gym rajin, sangar gitu, otot bertato lagi. Tatonya gak kecil saudara, gede. Di badan, di tangan sini, badan sampai tangan sini. Kalau saudara tanya kenapa pelayan bertato, saudara jangan tanya saya lah ya, itu masa lalu dia maksudnya. Tapi saudara, dengan tampang seperti itu, kami kemarin bertemu di rumah duka, karena salah satu adik dari rekan pelayanan kami dahulu meninggal. Umur 41 tahun, kecelakaan tunggal. Lagi ngobrol-ngobrol di rumah duka, terus tiba-tiba dia kebelet mau ke WC. Terus dia bilang gini, bro ada yang mau ke WC enggak? Itu antik ya, biasanya cewek yang ngajak ya kalau ke WC ya. Ini dia yang ngajak saudara. So dia nggak ngelambai, jelas. Oh top, punya istri, anaknya nggak aneh-aneh gitu. Sukanya jelas-jelas istrinya, ya bukan wanita lain tentunya. Saudara tahu nggak kenapa dia ngajak orang? Terus yang lain langsung ketawa, terus dia bilang gini, iya dia tuh masih takut-takut beginian katanya. Jadi karena WC rumah duka dia takut saudara. Lucu ya. Terus kita ketawa semua, bro, lu badan gede, sangar, bertato, masa takut sama hantu? Dia bilang, ngeri aja bro, rasanya kayak nggak nyaman gitu kalau kencing di rumah duka katanya gitu. Cuma ini karena kepepet ya udahlah gitu. Ya udah kita sambil jalan pulang aja ya karena kita memang udah mau pulang. Lucu ya saudara ya. Itu cuma hal yang konyol sih tentang takut hantu. Tapi ada banyak hal dalam hidup. Kita nggak senantiasa menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah, yang menyertai kita, adalah Tuhan yang maha kuasa. Lebih senang punya Tuhan yang maha kuasa atau punya backingan jenderal? Hah? Jenderal dong kak. Gampang kalau lagi ditilang tinggal sebut nama jenderalnya, kasih lihat nomor handphonenya atau teleponnya. Pak saya ditilang nih, oh kasih nomor. Nih ngomong selesai pak. Kalau Tuhan belum tentu selesai pak masalahnya. Iya kan? Bener gak? Masalahnya jenderal ditangkap, dihukum mati bentar lagi katanya. Kalau mati ya. Tapi saudara, itulah kenyataan hidup yang kita hari ini jalani. Manusia kita, jiwa kita, makanya kenapa Daud bilang gini, jiwaku pun menyadarinya. Saya ingat ayat itu? Betapa luar biasa Tuhan, dia bilang gini, jiwaku pun menyadarinya. Kenapa dia perlu bilang jiwaku pun menyadarinya? Karena memang untuk menyadari kita perlu terus menerus melatih diri kita untuk sadar. Waktu saudara bangun pagi, saudara mesti ingat bahwa terima kasih Tuhan yang begitu berkuasa, udah ngasih nafas. Waktu saudara menjalani kehidupanmu setiap hari bekerja, menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, saudara perlu tahu bahwa gini, yang menyertai engkau
bukan abal-abal, tapi Tuhan yang maha kuasa. Yang kuasanya tidak terbatas. Kita memang terbatas, tapi karena yang menyertai kita tidak terbatas, kita boleh tenang, boleh aman, boleh merasakan damai sejahtera. Kenapa? Karena dia berkuasa atas hidup kita. Coba bilang samping kanan kirimu, kamu sadar gak Tuhan maha kuasa? Dan bukan hanya itu saudara, dikatakan yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini menggambarkan tentang omnipresent-nya Tuhan. Kehadiran Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau bagi manusia, timeline kita hanya satu maju ke depan. Yang sudah nonton Ant-Man angkat tangannya? Belum nonton Ant-Man semua ya? Belum ya? Oh, saya baru nonton 2 hari yang lalu. Dan di film itu dikatakan, waktu dia datang terus musuhnya, spoiler dikit gak apa-apa lah ya. Musuhnya bilang, ya bagi kalian manusia waktu cuma satu. Tapi bagi saya enggak, karena saya ada di berbagai, bisa di berbagai waktu. Ya kan, saya nggak tahu itu dia gambarin tentang apa lah, pokoknya ya macam-macam nggak ngerti lah ya, tapi itu kan film gitu ya. Tapi saudara tahukah saudara bahwa kalau kita dibatasi dengan waktu, kita nggak bisa mundur, kita nggak bisa lompat ke depan, kita cuma bisa tahu kita maju aja waktunya. Tapi sadarkah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah tidak dibatasi oleh waktu yang kita lalui ini. Dia bisa ada di awal, di tengah, di akhir, dimanapun dia mau. Dalam tangannya itu satu waktu yang dia tahu dari awal sampai akhirnya. Jadi saudara, kalau memahami hal ini, pertanyaannya gini, kenapa kita masih takut dengan masa depan? Menurut saudara gini loh, kalau dia memanggil Darwin hari ini, Darwin bertobat jadi orang percaya, melayani Tuhan. Darwin gak tahu apa yang di depan sana, tapi Tuhan tahu gak? Menurut saudara Tuhan bakal siapin yang buruk gak buat Darwin? Kalau Tuhan panggil Darwin tidak mungkin. Seharusnya begitu kan? Karena dia tahu bagian kita berarti apa? Percaya. Iya kan? Percaya kepada rencana Allah. Dan hidup benar sesuai dengan kebenaran firman. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau ikut itu saja, pasti yang baik ada di depan kita. Banyak orang muda sering bertanya kepada saya, Kak, gimana cara taunya ini visi dari Tuhan? Saudara nggak bisa benar-benar yakin 100% sebelum saudara benar-benar menjalaninya. Saya melayani Tuhan sepenuh waktu, tahun 2005 sampai 2008, saya pernah full time di gereja sebagai staff. Tapi sembari dalam perjalanan itu saya punya restoran, punya rumah makan, kemudian setelah itu saya berhenti dari full time di gereja, karena pikiran idealis saya nggak mau nyusahin gereja, gaji saya ngapain lah gitu, gaji juga nggak seberapa, saya bisnis. Saya ngimpor alat sulap, Tuhan berkati saya dengan luar biasa. Sepanjang 4 tahun itu saya benar-benar Tuhan cukupkan saya dari semua hal, saya bisa beli rumah, saya bisa kuliah adik saya sampai lulus, saya bisa biayain orang tua saya yang pindah dari Aceh ke Jakarta, semuanya saya beresin semua dan Tuhan berkati saya dengan luar biasa. Sambil saya melayani orang-orang muda, saya jadi youth pastor waktu itu di gereja, tanpa saya perlu full time. Tapi kemudian sampai 2012, di dalam hati saya kuat sekali panggilan itu dan saya nggak bisa tolak sebenarnya, tapi saya berusaha menolaknya. Sampai satu hari istri saya bilang begini, Say, kalau kamu dengar suara Tuhan jangan kerasin hati. Saya lihat dia di atas tempat tidur itu, saya bilang, kok kamu ngomong gitu? Merasa tersinggung kan, gila youth pastor dibilangin begitu loh. Sama istri sendiri masalahnya kan, kok dibilang kerasin hati gitu. Terus dia bilang gini, kalau memang Tuhan panggil kamu, it's okay. Jalannya aja, aku siap nemenin kamu kok gitu. Justru dia gak komplain. Karena memang di bayangan saya kalau saya tinggalin semua bisnis saya jual semua, terus saya masuk full time di gereja, tanda kutip ya, maksudnya gimana caranya bisa hidup. Namanya jadi dari bisnis, mau dapetin yang equal dari gereja nggak mungkin kan gitu. Tapi karena dia sudah ngomong, saya datangi pemimpin saya dan dalam proses itulah Tuhan memberikan saya sebuah afirmasi dan akhirnya saya melangkah. November 2012 saya kembali full time di gereja, menerima gaji yang hanya cukup buat melunaskan cicilan KPR saya. Yang masih bersisa 8 tahun. Jadi kalau saudara tanya, kemudian hidup dari mana? Memang 1 tahun saya makan tabungan, tapi setelah 1 tahun, saya tidak kurang apapun juga sampai hari ini. Itu ajaibnya Tuhan. Rumah saya sudah lunas, saya baru renov rumah tahun lalu, rubuhin dari awal, rubuhin total, saya bangun ulang. Bingung kan? Gimana caranya Tuhan memelihara hidup saya? Tapi saudara, saya jujur berkata buat saudara, di dalam masa-masa ketika saya mau mengambil keputusan kembali full time melayani Tuhan sepenuh waktu, meninggalkan semua bisnis, jual semua ke orang,
Itu saya bergumul saudara, bertanya-tanya. Tapi akhirnya saya sampai di satu titik yang memang saya ngerti begini, cuma satu caranya, percaya. Dan cuma satu perjalanan yang saya perlu lalui, perjalanan kebenaran. Yang penting saya tidak ngaco, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, saya menjaga hidup saya tetap benar di hadapan Dia, harusnya tidak akan ada masalah dalam hidup saya. Pertanyaan saya buat saudara hari ini adalah gini, kalau kita tahu Tuhan ada di semua ruang dan waktu yang hari ini yang kita nggak bisa cerna di kepala kita, apa yang sedang saudara hadapi? Masa depanmu, perjalananmu ke depan, pemikiranmu tentang anak-anakmu, gimana nanti anak saya ke depan, nanti dia kuliah apa, sekolah apa, gimana masa depannya, panggilannya apa. Saudara, semua perjalanan itu bisa jadi memang merupakan sebuah perjalanan misteri yang saudara perlu lalui tahap demi tahap, proses demi proses. Tapi percayalah begini, kalau engkau berjalan di dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan dengan sangat jelas menyiapkan yang terbaik buat engkau. Amin. Dan yang terbaik itu bukan yang mampu saudara pikirkan kadang-kadang. Saudara, waktu saya kembali full time di gereja, saya cuma berpikir begini loh, oh ya udahlah, yang penting saya melayani, mimpin orang-orang muda, walaupun saya tanpa jabatan karena sudah ada pemimpin. Waktu saya tinggalin ibadah youth, saya pindah ke ibadah umum karena sudah berkeluarga punya anak. Saya kembali full time, saya pikir udah, saya menolong teman-teman pemimpin youth supaya mereka bisa maju aja gitu. Waktu saya balik malah saya diminta jadi personal assistant seorang penatua, seorang gembala kami, dan berjalan. Tapi saudara tahu dalam perjalanan itu hanya dalam waktu 1 tahun, saya tidak menyangka saya dipanggil oleh gembala saya sendiri, bersama dengan beberapa orang lain, karena di Abalov kami mempercayai kepemimpinan itu majemuk, bukan gembala tunggal. Jadi kami dipanggil, dan saya dipanggil setelah hampir 1 tahun menjadi staf kembali itu, dan dia bilang, Darwin, kami akan mengajukan nama kamu dan juga yang lain ini sebagai calon gembala buat ke depannya. Dan kalau kamu nanti semuanya, setelah diajukan semuanya oke, damai sejahtera, maka kamu akan ditabiskan di 2013 akhir, dan kamu akan menjadi gembala dan equal posisinya dengan saya. Saya tidak pernah kebayang hal itu saudara. Tapi saya belajar dalam perjalanan itu, ternyata Tuhan membawa saya sampai ke situ. Dan benar saya ditabiskan di Desember 2013 dan saya mulai berfungsi. Tapi yang lebih luar biasa dari semua itu adalah, saya tidak menyangka perjalanan-perjalanan itu ketika saya lewati satu-satu, Tuhan bawa saya sampai salah satunya ketemu dengan saudara. Yang paling jauh saya pernah ke Amerika Tengah, ngisi konferensi 12.000 anak muda. Itu bukan kebanggaan saya sama sekali, bukan. Saya cuma mau kasih gambaran buat saudara gini loh. Tuhan yang saudara sembah, itu omnipresent. Dia itu tahu dengan pasti apa yang dia mau kerjakan buat hidupmu. Apa yang dia sudah rencanakan. Bagian kita percaya dan hidup benar. Nah makanya hari ini begini. Kalau kita menemukan ada bagian hidup kita yang belum benar, mari bertobatlah. Setuju dengan saya? Karena dengan bertobat, kita akan melihat jalan kita diluruskan. Kenapa kalau kita nggak bertobat, kita nggak bisa temukan panggilan demi panggilan itu? Sederhana saudara, karena Tuhan sayang sama saudara. Kalau saudara belum bertobat dari keuangan saudara yang amburadul, Tuhan nggak mungkin percayakan keuangan yang lebih besar. Karena Tuhan sayang sama saudara. Karena dia tahu kalau saudara keuangan hari ini amburadul, dikasih lebih banyak lagi, lebih kacau lagi hidupnya. Dan itu sudah terbukti di mana-mana. Kenapa pekerjaan saudara belum juga naik jabatan? Kenapa Tuhan nggak percayakan jabatan yang lebih tinggi? Sederhana saudara, karena mungkin saudara masih belum cukup bertanggung jawab, belum cukup excellent, memberi yang terbaik dalam pekerjaan saudara hari ini. Kenapa saudara mungkin belum mendapatkan pasangan? Ini salah satu hal yang paling krusial. Karena mungkin ada hal-hal yang saudara perlu lihat baik-baik dalam hidup saudara. Ada yang memang harus bertobat. Dan nggak ada di sini, semuanya baik-baik pasti, semuanya luar biasa. Di gereja kami ada banyak saudara. Yang maaf ya saudara ya, maksudnya gaya hidupnya nggak di-manage. Misalnya makan sembarangan, badannya begitu besar. Wanita bukan nggak mau sama orang yang berbadan besar, bukan. Kalau saudara badan besar tapi hidupnya sehat dan teratur dan benar, should be not a problem. Tapi bagaimana saudara bisa menemukan pasangan kalau hidup saudara belum benar? Saya sekali lagi bilang belum, nggak ada di sini saudara ya. It's okay, jangan tersinggung, mudah-mudahan saya nanti mau diundang lagi ke sini karena saya tidak menyinggung siapapun. Tapi saya sedang belajar dalam kehidupan saya juga menata diri loh saudara. Saya dulu nggak segemuk ini, saudara bayangin, ini aja masih kurus banget kan menurut saudara pasti. Saya tidak segemuk ini dulu saudara. Saya dulu beratnya 50 kilo. Can you imagine that? Tapi saya bertobat loh, saya membenahi hidup saya banyak sekali. Waktu saya berangkat ke Guatemala itu,
berat saya masih 53. Saya ketemu dengan gembalanya, itu gereja 23 hektar saudara. Dibawa keliling, dia cerita bagaimana dia membangun pelayanan dari cuma 7 keluarga sampai hari ini jemaat 30 ribu. Wah saya diberkati. Tapi saudara tahu dia ngapain saya? Dia berdiri, terus dia ambil badan saya diputar, ngadap samping begitu, si pok-pok gini. Dia bilang, you are too slim, brother. Gain more weight to serve God longer, dia bilang gitu. Hidup sehat maksudnya, supaya bisa melayani Tuhan lebih jauh lagi. Saya tanya sama dia, Pastor, gimana manage semua ini? Dia bilang sederhana. Saya olahraga tiga kali dalam seminggu. Saya main squash, memang ya levelnya beda lah ya. Squash, golf, sama gym. 3 kali dalam seminggu, pasti dia lakukan itu. Dan setiap minggu dia ketemuan dengan stafnya, dia atur semua. Saya melihat itu, saya tahu bahwa gini, iya ya, saya perlu hidup benar. Kalau kita sadar Tuhan kita Maha Kuasa, Tuhan kita itu omnipresent, tahu masa depan kita nggak perlu khawatir. Bagian kita adalah bertobat hari ini, hidup benar, jalan, dan percaya Tuhan akan tolong kita tepat pada waktunya. Tuhan akan berikan apa yang kita harapkan tepat pada waktunya. Amin. Ya, bilang samping kanan kirimu, kalau berharap tunggu waktu dari Tuhan. Ya, percaya dan hidup benar, gitu ya. Dan yang akan datang, lanjut ya saudara ya. Oke, kalau saudara kita melihat semua itu, saya mau kasih satu kalimat buat kita semua gini. Kalau kita menyadari, kita kembali kepada misinya. Coba lihat kalimat ini, silakan diklik next slide-nya. Saya mau bilang gini buat saudara, sesungguhnya saudara, Tuhan dengan segala kehebatannya itu, dia tidak membutuhkan kita dalam melaksanakan misinya. Ini kebenarannya saudara. Sesungguhnya Tuhan gak butuh, karena dia berdaulat, maha kuasa, tidak terbatas. Tapi hebatnya Tuhan, dia menginginkan kita ada di dalam misinya karena dia mengasihi kita. Dia bisa ciptakan jutaan malaikat, miliaran malaikat untuk bisa melakukan semua pekerjaan di bumi ini bisa. Tapi dia tidak lakukan itu. Kalau presiden memang tidak berdaulat sepenuhnya, dia punya kedaulatan tertentu saja. Presiden memang punya kuasa tapi tertentu saja, dia terbatas. Makanya dia butuh orang, dia butuh menteri, dia butuh gubernur, dia butuh kepolisian, dia butuh tentara, dia butuh semua perangkat pemerintahan untuk melaksanakan pemerintahan. Tapi dengarkan saya, Tuhan yang kita sembah tidak butuh itu sebenarnya. Tapi hebatnya dia adalah sejak awal dia merencanakan menciptakan kita dengan tujuan menjadikan kita partner dalam perjalanan untuk menggenapi sebuah misi yang besar. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Kalau Tuhan kita yang adalah Tuhan yang seperti itu, masa hari ini ketika kita ada di dalam gereja, kita cuma berpikir hanya untuk diri kita dan untuk diri kita. No. Tuhan yang sebenarnya gak butuh saudara, dia tetap minta saudara. Dia menginginkan saudara karena dia mengasihi saudara. Kalau kita memahami ini, kita gak akan sembarangan, kita gak akan anggap remeh panggilan Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh berikan yang terbaik habis-habisan. Saudara, saya bicara tentang ini, salah satu poin ini, ketika saya diundang khotbah di Persekutuan Doa KPK. Saya gak pernah menyangka saya bisa masuk ke gedung itu saudara. Tapi di hadapan mereka semua saya bilang sama mereka gini, Tuhan yang memanggil mereka untuk melakukan misi Allah, bukan Tuhan yang sembarangan. Makanya jangan pernah jadi pejabat yang sembarangan. Kalau saudara hari duduk di tempat ini, Tuhan yang memanggil saudara bukan Tuhan yang sembarangan. Dia berdaulat, maha kuasa, dia sebenarnya gak butuh kita. Tapi dia menginginkan saudara ada dalam misinya. Makanya jangan pernah anggap remeh ini. Makanya kita bersyukur kalau Jenis menyadari ini, Jenis ini biarlah ini jadi dasarmu. Kalau kamu pengen melayani rindu, itu karena Tuhan yang memanggil engkau, memang menginginkan engkau dalam misinya dia. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Coba bilang kepada orang di sampingmu, bilang, sesungguhnya Tuhan gak butuh kamu, tapi dia menginginkan kamu karena dia mengasihi kamu. Kurang berani saudara ya, kayaknya ngerasa, waduh nanti dia gak mau pelayanan lagi gimana ya gitu ya. No. Justru dengan pemahaman ini saudara, kita gak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk melayani Tuhan, amin. Ya, itu luar biasa soalnya. Nah oke, lanjut ya. Wahyu 5 ayat 3, 2 dan 3 dan seterusnya. Saya baca dengan cepat buat kita semua. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Karena di tangan sang Bapa ada gulungan kitab yang ada tulisan di luar dan di dalamnya.
Tapi gulungan kitab itu tertutup, tidak bisa dibuka. Materai-materainya siapa yang boleh buka katanya. Tetapi tidak ada seorang pun, perhatikan ini, yang di sorga, artinya semua malaikat, semua yang hebat-hebat ada di sorga, atau yang di bumi, atau yang bahkan yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Lanjut, ayat yang keempat. Maka menangislah Yohanes dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Kenapa Yohanes waktu melihat penglihatan itu dia menangis? Karena kalau gulungan kitab itu tidak dibuka, maka dunia ini tidak akan selesai. Maka rencana Allah belum akan kunjung selesai. Artinya hari terakhir belum akan datang. Waktu kita bersama hari ini menyembah, tujuan kita sebenarnya kita menantikan Tuhan. Setuju ya saudara ya? Kita bukan pengen cepat mati, tapi kita menantikan Tuhan untuk datang kedua kalinya menjemput kita masuk dalam kekekalan. Karena hidup kita di dunia ini sebenarnya fana. Sifatnya hanya sementara dan menderita sebenarnya. Untuk hidup dalam kebenaran di dunia yang hari ini makin hari makin jahat, menderita, berjuang, tidak mudah. Tapi justru Tuhan menunjukkan kepada kita lewat proses ini. Bahwa ketika Yohanes melihat itu, dia menangis dengan amat sedihnya. Karena nggak ada yang bisa membuka gulungan kitab itu. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepada Yohanes, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Lanjut ya, ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7, bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Yang bisa membuka gulungan kitab itu hanya anak domba. Karena dia telah disembelih. Hal kedua yang saya ingin saudara sadari adalah begini. Kita tidak mungkin bisa duduk di ruangan ini. Kita tidak mungkin bisa punya kesempatan melayani. Kita tidak mungkin bisa menjadi orang percaya kalau bukan karena ada seekor anak domba. Seorang juru selamat yang telah disembelih, yang telah dikorbankan untuk kita. Kalau bukan karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita dan memberikan kepada kita kebenarannya. Apa yang terjadi di atas kayu salib itu saudara? Semua dosa umat manusia dimasukkan, diimputasikan ke dalam Yesus. Dan sebaliknya, kebenaran yang Yesus hidupi selama dia menjadi manusia dan tidak berbuat dosa sama sekali. Kebenaran itu diimputasikan, dimasukkan ke dalam diri kita. Makanya kita disebut orang benar bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Kita percaya, kita disebut orang benar karena kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, dengan pengertian inilah, maka kita perlu menyadari kalimat ini. Mari kita lihat bersama. Saya mengajak saudara membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Manusia di luar Kristus sama sekali tidak ada pengharapan. Tetapi di dalam Kristus kita memiliki apa saudara? Pengharapan yang pasti. Makanya dibilang di dalam kitab Ibrani, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa saudara? Karena Yesus Kristus telah masuk dan dia sudah melabuhkannya sampai ke belakang tabir. Kenapa ada kisah ketika Yesus mati di atas kayu salib? Tirai bait Allah terbelah. Kenapa saudara? Karena yang bisa masuk melalui tirai itu hanya imam besar. Tapi dengan kematian Kristus tidak ada lagi batasan antara saudara dengan Allah. Saudara dengan gampang bisa menyebut Bapa yang di sorga. Saudara bisa dengan berani datang menyembah, mengangkat tanganmu. Dan saudara tidak akan mati sekalipun saudara melakukan dosa. Kenapa? Karena Yesus sudah masuk menjadi perintis bagi kita. Dia menjadi imam besar kita semua. Dan kita memperoleh jalan untuk datang kepada Bapa. Maka itu saudara, kita tidak bisa punya kebanggaan apapun atas usaha kita. Serajin apapun kita membaca Alkitab, serajin apapun kita berdoa, serajin apapun kita melayani, sadarilah semua itu terjadi karena Kristus sudah mati buat kita. Dan semua kerajinan kita tidak akan mengubah kasih Tuhan kepada kita. Karena kasih Tuhan sempurna, tidak mungkin berkurang karena kasihnya sempurna. Tidak mungkin lagi bertambah karena sudah sempurna. Amin. Jadi kalau hari ini kita duduk bersama di tempat ini, ketahuilah kebenaran ini. Bahwa
Karena Kristuslah kita punya pengharapan. Itulah kenapa kalau kita sudah menyadari bahwa Tuhan berdaulat, Dia sesungguhnya nggak butuh kita, tapi Dia menginginkan kita jadi bagian dalam misinya. Dan bukan hanya itu, Dia mengajar kepada kita bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di dalam aku kamu penuh dengan pengharapan. Jikalau demikian, apa yang harus kita kerjakan? Pemahaman berikutnya apa yang harus kita terima dari ayat ini? Mari kita lihat bersama. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, ayat yang ke-8. Tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Makanya saudara jangan pernah ragu-ragu untuk terus berdoa. Karena doa saudara memang sampai ke atas sana. Ayat ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dari mana saudara? Mari baca bersama. Tiap-tiap apa? Suku dan bahasa dan kaum dan apa saudara? Dan bangsa. Saudara, ini kebenaran yang kita perlu pahami. Bahwa apa saudara? Ini kalimat yang saya mau berikan buat saudara. Darah Kristus tercurah bukan hanya bagi kaum atau kelompok tertentu. Darah Kristus tercurah bukan hanya buat orang-orang yang ada di dalam ruangan ini. Tapi darah Kristus tercurah bagi segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Sadarkah kita bahwa hari-hari ini kita sibuk, maaf ya saudara ya, memindahkan satu orang percaya dari gereja yang satu kepada gereja yang lainnya. Ini sedang terjadi, fenomena ini begitu luar biasa. Kenapa? Karena memang gereja yang salah, bukan orangnya yang salah. Karena gereja sedang menampilkan sesuatu yang kurang menjual nih, kayaknya kita mesti perbaiki. Benar LED ini perlu saudara. Benar alat musik ini perlu. Tapi dengarkan saya saudara, tanpa Tuhan di tempat ini, semua ini nggak ada gunanya. Setuju? Karena Dialah esensi dari semuanya. Dialah satu-satunya. Lantas kita harus bagaimana? Tahukah saudara bahwa bilangan Research Center pertama yang Kristen yang dibuat di Indonesia ini, melakukan sebuah survei kepada 3.000 lebih hamba Tuhan yang gerejanya besar-besar di seluruh Indonesia. Dan tahukah saudara bahwa gereja-gereja tersebut khususnya yang bertumbuh dengan luar biasa, 46% pertumbuhannya bersumber dari perpindahan jemaat. 20 sekian persen, saudara nanti buka, cari di Instagramnya bilangan Research Center, saudara buka datanya, saudara akan menemukan itu, saudara perlu scroll cari datanya memang ada. 20% sekian pertumbuhan jemaat yang terjadi karena faktor biologis. Dan menurut saudara, yang karena penginjilan berapa persen? 10? 15? Tahu saudara berapa persen? 2. Itu research, bukan ngomong sembarangan. Research, 2%. Waktu saya berkaca kembali kepada jemaat yang saya pimpin hari ini. 1.500 jemaat. Saya mendata, waktu 2016 kita memulai membangun benar-benar, karena 2014 waktu jadi penatua sedang struggle dengan leadership. 2016 kita mulai membangun. Dengan jemaat waktu itu 1.600. Kami memulai. Sampai 1950 di akhir 2019. 350. Kalau saya cek 350 itu saudara. Berapa persen yang benar-benar karena penginjilan? Memang tidak salah. Ternyata memang hanya sekitar 2-5%. Jadi waktu saya ngomong ini buat saudara, ini juga PR bagi saya dan bagi gereja kami. Dan saya berdoa tidak terjadi di tempat ini. Supaya saudara memahami bahwa Tuhan memanggil kita dan apa yang Kristus kerjakan itu buat segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Artinya begini saudara, yang hari ini harusnya kita lihat dengan lebih sungguh apa saudara? Kalau saudara mau lihat Indonesia dimenangkan untuk Tuhan, yang saudara perlu kerjakan menurut saudara apa? Pernahkah saudara tahu bahwa data di dunia ini, masih banyak sekali orang-orang yang belum pernah mendapatkan akses kepada Injil. Saya dulu nggak paham saudara. Saya benar-benar bertobat sejak 2019, sebelum pandemi terjadi bahkan. Saya bertobat benar-benar dalam hidup saya. Karena saya mengevaluasi semua yang saya kerjakan dan saya bilang Tuhan,
Makanya saya bisa tahu data ini, karena waktu saya tahu data sebelum ada bilangan research center ini, tapi saya waktu cek 350 pertambahan jemaat kami dari mana ya? Maaf ya, ini ngomong apa adanya, pindahan dari GBI, pindahan dari gereja yang ini, gereja yang itu, dari GSJA, dari GPDI, mungkin juga dari saudara juga bisa jadi terjadi. Makanya saya bilang Rocky gak pernah boleh pindah walaupun dia sudah datang berapa kali ke Maison untuk bantuin kita ke pasang akrilik ya, bukan datang untuk berjemaat ya. Loh dia harus membangun di tempat ini bersama dengan saudara, itu yang benar. Saya bertobat tahu gak kenapa saudara? Karena dulu saya punya pemahaman lagi, saya pikir dengan gadget kita yang hari ini udah canggih, harusnya ya, menurut saudara harusnya enggak, Injil itu sudah disampaikan sampai ke seluruh dunia. Logiknya aja. Misalnya dunia 8 miliar jumlah penduduk totalnya. Kurang lebih menurut saudara 8 miliar itu berapa sih yang tersisa yang belum dengar Injil? Saya dulu pemahamannya jujur sama saudara ya. Saya pikir cuma tinggal berapa ratus juta lah. Saudara mau lihat datanya? Ini seru nih. Coba klik next slide ya. Ada sebuah lembaga di dunia namanya Joshua Project. Saya juga baru mengerti kenapa dia namakan ini Joshua Project. Tahukah saudara kenapa dinamakan Joshua Project? Saudara buka kitab Yosua. Saudara baca kitab Yosua dari 1 sampai nanti saudara akan menemukan Yosua 13. Dijelaskan bahwa Yosua sudah tua, lanjut umurnya. Dan masih banyak daerah di tanah perjanjian yang belum diduduki oleh bangsa Israel. Dan tahukah saudara, nanti saudara cek nama-nama yang ada di dalam Yosua 13 itu, kalau saudara lihat hari ini, itu ada di lingkaran yang merah ini, di daerah ini saudara ini. Tahukah saudara itu daerah apa? Timur Tengah. Itu daerah mayoritasnya. Jadi yang merah ini saudara adalah disebut dengan UPG, Unreached People Group. Artinya kelompok orang yang belum terakses kepada Injil. Bagaimana mereka mengkategorikannya? Mereka mengkategorikannya dengan cara begini. Kalau kurang dari 2% dari jumlah penduduknya adalah orang yang sudah percaya. Atau tidak ada gereja kesaksian di tempat itu. Jadi mereka mengkategorikannya sebagai UPG, Unreached People Group. Ada lagi di dunia kalau dikecilin lagi namanya Unengaged Unreached People Group, UUPG. Itu lebih dalam lagi pedalamannya. Menurut saudara yang merah ini, berapa angkanya? Coba kita lihat ya, next slide ya. Klik coba silakan. Di dunia saudara ada 16.562 kurang lebih jumlah people groups atau suku bisa dinamakan. Dan tahukah saudara bahwa masih ada 6.847 suku di dunia yang belum terakses oleh Injil dan jumlahnya adalah kurang lebih 2,7 miliar. 1/3 kurang lebih dari jumlah penduduk yang ada di seluruh dunia. Saudara mungkin bilang sama saya gini, Pak ngapain cerita sampai sejauh ini? Justru harus sejauh ini. Supaya saudara ngerti manusia di dalam misi Allah sebesar apa yang Tuhan ingin kerjakan. Dan saudara dengarkan saya, enggak pernah bisa terbatas dengan jarak. Karena Tuhan mampu membawa saudara sampai jauh sekalipun, selama saudara mendapatkan hati Tuhan. Kenapa saya perlu cerita ini buat saudara? Kalau kita melihat Indonesia, kita minoritas saudara. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa. Saudara mungkin tanya, bagaimana dengan saya? Saudara, saya ini lebih sulit dibanding saudara yang mungkin masih kerja di kantor, punya bisnis yang masih banyak orang yang nggak percaya. Saya ini pendeta, staf yang saya ketemu setiap hari adalah orang gereja yang tidak percaya hanya paling OB, security. That's it. Dan saya terus berusaha untuk membangun hubungan dengan mereka, memberitakan tentang Kristus kepada mereka. Tapi kalau hanya itu, terus ngapain? Saudara, saya bertobat loh. Sejak 2019 saya tahu gini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kalau mau dengan semua kenyamanan yang ada, saya bisa lakukan saja yang hari ini saya lakukan. Saudara, masalah gereja nggak akan jauh-jauh. Masalahnya apa? Pasti seputar dengan apa? Masalah jemaat misalnya ya. Keuangan lah, mau nikah lah, belum punya pasangan lah. Terus tugas pendeta, nyiapin khotbah lah, bikinin saat teduh lah, ngarahin saudara, ngurusin gedung ini dan segala macam urusan staf, semuanya pasti itu. Seputar itu, mau sampai mati pasti seputar itu saja. Dan satu waktu saya bicara sama istri saya bilang, kita perlu berubah. Dan saudara sudah 4 tahun lamanya, istri saya bolak-balik 3 tahun lah tepatnya ya. Tahun yang pertama mungkin belum dihitung, tapi 3 tahun lamanya dia bolak-balik ke
Gereja kami mengadopsi beberapa titik di luar kota, memang yang masuk ke desa, dan kami melakukan bagian kami untuk kami benar-benar bertujuan untuk memberitakan Injil. Saudara, istri saya berkomitmen karena salah satu bagian yang kami lakukan adalah masuk melalui pendidikan. Apa yang kami lakukan, istri saya berangkat setiap tahun 4 kali, dia berangkat dan setiap kali dia berangkat 10 hari sampai 12 hari. Tujuannya adalah untuk melatih tenaga-tenaga kita di sana untuk bisa menjadi pengajar yang sudah memang dari background seberang dan percaya kepada Kristus untuk mereka mengajar kembali anak-anak tentang prinsip kebenaran ini dan mengajar di sekolah. Saudara, kami lakukan itu. Saya berdoa sama Tuhan, lewat apa yang saya bisa lakukan. Ini cerita terakhir saya buat saudara. Saya punya satu hobi, melihara ikan yang saya suka. Satu kali saya berdoa, Tuhan, saya pengen jadi berkat nih melalui hobi saya gitu. Ada teman komunitas, tapi yang saya akhirnya ketemu dengan petani-petani ikan, saudara. Yang ada di daerah Parung, Bogor sana. Jauh sekali, saya tinggal di Greenfield di Jakarta Barat. Singkat cerita, gara-gara nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya ketemu. Dan saya menawarkan diri, saya mau datang dong main ke sana gitu. Saudara, hari pertama saya datang, mereka bertanya pertanyaan ini sama saya. Om, kenapa mau ke sini? Dan mereka ngomong dengan gamblang, warna kulit om ini nggak pernah ada yang injek tempat kami. Paling cuma mau lewat online aja, ya udah gitu. Saya bilang iya, saya mau kenalan, mau ngobrol gitu. Saudara tahu, saya dibawa keliling dari satu rumah ke rumah lain dan saya berakhir di rumah seorang ustadz. Diundang makan bersama dengan dia. Dia tanya sama saya, Om ngapain kesini? Mereka biasa panggilan Om, walaupun mereka lebih tua dari saya. Om ngapain kesini gitu? Mau kenalan Pak Ustadz? Ngobrol supaya kenal, saya bilang. Ini saya cerita apa dia dengan saudara. Singkat cerita, kami makan bersama, terus dia videoin, terus dia posting di Instagramnya. Ini lucu nih. Dia bilang gini, menjadi saudara karena ikan. Dia yang posting, si Pak Ustadz ya, bukan saya. Dan dia tag saya di situ. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya mau cobalah belajar membangun hubungan sama mereka. Saya coba bangun hubungan sampai satu saat, ini ceritanya saudara, endingnya nggak happy ini, jujur aja supaya saudara paham. Satu saat yang beberapa orang yang saya kenal ini mereka bilang sama saya, Om kita butuh support dana nih, kita mau beli bibit ikan lebih banyak, mau ternakin lebih banyak supaya bisa running lebih baik gitu. Karena salah satu proses mereka waktu mereka coba live Instagram mereka kesusahan, saya cariin handphone bekas dari teman-teman, saya kirim ke mereka. Jadi mereka pikir, wah ini orang nih rela nolong nih gitu. Nah mereka mulai mau manfaatin saya sebenarnya. Tapi saya masih batasin gitu. Singkat cerita pokoknya saya pinjemin mereka uang kurang lebih 15 juta dan it's gone. Nothing happened. Setelah pinjam mereka yang malu sama saya sendiri karena mereka nggak bisa balikin, tapi saya tetap hubungin mereka. Mereka pikir saya mau nagih utang, saya bilang enggak, saya nggak pusing dengan utangnya, saya bilang. Saya cuma mau ngobrol sama kalian. Dan mereka masih berusaha mau pinjam lagi setelah itu, saudara bayangin nggak? Tapi inilah bangsa kita, saudara perlu ngerti, inilah bangsa kita. Tapi di situ saya belajar loh saudara. Kalau Yesus pernah ngomong sama muridnya gini, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maka hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat itu saudara, nggak akan pernah saudara alami kalau saudara nggak pernah pergi. Ayat itu hanya bisa saudara alami kalau saudara pergi. Saya udah ngerasain, gimana memang saya harusnya cerdik seperti ular juga, saya nggak bisa cuma tulus-tulus saja gitu. Tapi kadang-kadang ayat itu kita pakai di tengah-tengah pelayanan gereja. Saudara, di gereja nggak ada serigala. Makanya saudara berantem di gereja, nggak selesai-selesai, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak pergi. Padahal darah Kristus tercurah bukan cuma buat kita, bukan cuma buat kaum kita doang, bukan cuma buat suku Chinese doang, bukan buat cuma suku Batak doang, bukan. Tapi buat seluruh suku bangsa. Dan ini bagian kita untuk mengerjakannya. Dan kalau saudara nggak pergi, saudara nggak akan alami kebenaran itu. Ayatnya kan bilang gini, pergilah, karena itu pergilah. Kepadaku telah diberikan kuasa. Tuhan bilang kan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan, ada dannya, itu dan semua saudara. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa banyak orang kurang banyak mengalami penyertaan Tuhan hari ini? Merasa Tuhan menyertai saya enggak ya? Karena kurang pergi, karena kurang sungguh-sungguh. Mari kita pergi. Mulainya dari mana?
Kalau Jenis tadi harus mulai dari keluarganya. Kalau hari ini kita sudah mulai dengan keluarga kita, sudah bertobat, puji Tuhan. Tapi tidak hanya buat keluargamu. Janji Tuhan ini buat seluruh bangsa. Dan tidak pernah bisa dibatasi dengan hanya kewarganegaraanmu, tidak saudara. Tadi kami baru training sekelompok orang yang kecil, di-training oleh satu orang anak muda usia 32 tahun. Saudara tahu baru kembali dari mana? Kalau saya sebut nama negara dan kota kecil yang saudara pasti kaget. Di bagian merah tadi itu. Yang saya ngomong tadi kalimat itu. Dan itu suku yang terpencil sekali, UUPG, dan dia pergi saudara. Waktu ketemu dengan saya ngobrol, saya kaget, saya bilang, kok kamu mau pergi? Ninggalin kerjaan kamu yang udah bagus. Dia bilang, gak bisa kak, gak bisa menghindar dari hatinya Tuhan. Dia bilang, dorongannya kuat sekali. Saya bilang, gimana caranya kamu pergi, masuk ke sana? Studi kak alasannya. Ngambil belajar bahasanya selama 2 tahun. Oh saya bilang, terus berapa lama kamu di sana? 4 tahun kak. Setelah 2 tahun dia mau coba kerja, ekspat di sana gak bisa dapat kerjaan. Dia lanjut lagi ambil S2 bahasa itu lagi. Dia bilang, kak nanti ini kalau saya pulang, saya tinggal ke rumah ibadah seberang, saya bisa ikutin semuanya mereka. Liturginya mereka, nangkep maksud saya? Karena dia udah ngerti bahasanya, udah ngelotok. Dia balik, karena mempersiapkan mau menikah. Saya tanya dia, mau kembali lagi? Saya lagi siapin kak dengan pasangan. Bisa ke sana, bisa juga ke titik yang baru. Saya minta dia sharing sama anak-anak muda kami di gereja. Saya bilang cerita sama mereka, supaya mereka dengar. Soalnya sampai hari ini yang saya alami tadi, saya masih kontak dengan orang-orang itu. Walaupun mereka sudah sungkan dengan saya. Tapi saya belajar dari situ, oke Tuhan. Oke gak apa-apa, saya belajar lagi. Dan saudara sudah 3 tahun berturut-turut, saya baru kembali dari titik adopsi kita kemarin. 3 tahun berturut-turut saya kami bawa anak-anak kami. Anak saya tadi 13 sama 7 tahun, 13 sama 8 tahun, kami bawa ke titik misi yang kita adopsi. Kami ajak mereka untuk berinteraksi dengan anak-anak di sana. Kami ajak mereka untuk ngajarin anak-anak di sana. Yang mereka udah lebih tahu di kota besar, ajarin mereka. Kami siapin acaranya, kami siapin gamesnya, kami suruh mereka, ayo kamu terlibat. Gak bisa tuh bawa gadget, bawa laptop, udah gak tinggalin, kita ke sana gitu. Baru kemarin kami ajak satu keluarga yang lain, dengan anaknya juga 2 orang. Setelah pulang anaknya bilang gini, "Mah, kenapa kita gak tinggal di sini aja?" Karena dia ngerasain bakar ikan, ngambil kelapa kering, bakar sendiri, metik pohon rambutan langsung di pohonnya. It's amazing. Saudara, saya mau bilang sama saudara gini, pergi, beritakan. Mulai dari lingkaran terdekatmu, tapi jangan batasi dirimu, karena Tuhan tidak terbatas. Karena masih besar sekali panggilan Tuhan. Kalau saudara mau lihat gereja ini dipenuhi dengan bangku-bangku orang-orang yang baru percaya, baru bertobat, ini bagian saudara untuk pergi. Amin. Mari berdiri bersama. Maafkan saya kalau panjangan, tapi saya rindu membagikan ini buat saudara, supaya saudara menangkapnya secara keseluruhan. Terima kasih Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami matamu Tuhan. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencana. Berikanku Tuhan. Berikanku hati. Mari naikkan ini sebagai doa kita. Berikanku hati seperti hati
Tuhan, biarlah malam ini kami menyadari keberadaan kami. Engkau yang begitu berkuasa. Sebenarnya Engkau gak butuh kami Tuhan. Tapi Engkau menginginkan kami untuk ada di dalam misi-Mu. Oh Tuhan, kami bersyukur. Karena Engkau mau melibatkan kami. Sekalipun kami terbatas. Sekalipun kami punya banyak kekurangan. Sekalipun kami masih banyak hal yang kami harus perbaiki dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau memanggil kami untuk pekerjaan yang besar ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan teladan itu bagi kami terlebih dahulu. Kami tahu, kami sadar Tuhan, tanpa Engkau Kristus, kami sebenarnya gak punya harapan. Tapi justru ketika kami sudah mendengar bahwa Kristuslah pengharapan bagi dunia ini, kami tidak mau menyimpan itu buat diri kami sendiri. Tapi hari ini Tuhan, malam ini juga, kalau kami sudah dengar kebenaran ini, kami tahu Tuhan Kristus bukan hanya untuk kami, tapi untuk orang-orang di sekeliling kami yang belum percaya kepada Tuhan. Untuk dimulai dari keluarga kami. Bahkan juga Tuhan, rekan-rekan kami di dalam pekerjaan di kantor kami, di bisnis yang Tuhan percayakan karyawan-karyawan kami, atau bahkan bos kami Tuhan. Dan bukan hanya itu Tuhan, orang-orang di sekeliling kami. Bahkan Tuhan, setiap suku-suku bangsa yang belum percaya. Saudara, saya selalu percaya, di dalam setiap kumpulan orang percaya, pasti ada selalu orang-orang yang terpanggil untuk pergi kepada suku-suku bangsa. Kalau hari ini kau sudah dengar kebenaran firman Tuhan, saya rindu saudara menjawab panggilan Tuhan ini. Kau gak perlu datang kepada saya, tapi setelah ibadah ini selesai, datangi pemimpin, sampaikan apa yang Tuhan bicara kepada engkau. Jawab panggilan Tuhan. Dan maukah hari ini saudara, saya mau bertanya buat kita semua, maukah kita benar-benar pergi memberitakan Injil dimanapun Tuhan menempatkan kita? Karena ini tugas mulia dari Tuhan. Kalau engkau mau saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, berikanku hati seperti hati ya Tuhan. Kalau engkau mau tuh, angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, berikanku seperti matamu Tuhan, untuk kami bisa melihat tuayan yang sudah menguning siap untuk dituai. Ya Tuhan, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu, berikanku kakimu melangkah dalam jalan, berikanku hatimu, berikanku Tuhan, berikanku hatimu. Biarlah mulai hari ini Tuhan, mata kami seperti matamu, melihat tuain yang sudah menguning di sekitar kami dan siap untuk dituai. Kami mau berkata Tuhan kepada Engkau, ini aku Tuhan, utuslah aku. Supaya kami pergi dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Supaya bangku-bangku yang kosong di ruangan ini akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Bukan dari gereja lain Tuhan, tapi dari setiap mereka yang belum pernah mengenal kasih Tuhan. Mereka akan berjumpa dengan kasih Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari setiap kita yang siap untuk pergi dan memberitakan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk buat kita semua, tepuk tangan buat hambanya
Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini itu membuat kita semakin bersemangat di dalam kita memberitakan Injil untuk memenangkan jiwa-jiwa, amin. Kita akan mau mendengarkan pengumuman. Ya, minggu depan kita akan tetap beribadah di tempat ini di jam yang sama, jam 19.30. Diharapkan kepada teman-teman kita yang mungkin hari ini tidak hadir, boleh saling mengingatkan kita beribadah bersama-sama, amin. Ya, kita lanjut pengumuman selanjutnya. Ya, untuk seluruh informasi akan disampaikan melalui WhatsApp grup BIC, jadi setiap informasi yang akan disampaikan diharapkan kita dapat melihat di grup WhatsApp BIC. Dan kita juga ada sosial media, ada Instagram, YouTube, dan Facebook. Diharapkan kita juga dapat mengikuti sosial media kita ini agar setiap informasi dapat disampaikan. Dan selanjutnya jadwal doa dan puasa BIC akan diadakan hari Selasa dimulai hari Senin pukul 22 atau jam 10 malam sampai Selasa jam 3 sore. Jadi diharapkan seluruh jemaat BIC dapat terlibat dalam doa dan puasa hari Senin. Oke, doa pengurus BIC hari Minggu tanggal 26 Februari pukul 3 sore di gereja. Jadi minggu depan kita akan ada doa pengurus BIC. Diharapkan semua boleh ikut dalam doa ini jam 3 sore. Oke, welcome. Selamat datang buat Kardianto, boleh berdiri. Oke, selamat datang. Selamat bergabung bersama dengan kami. Jika belum ada komunitas, kami mengundang kembali untuk bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Oke, selanjutnya bagi teman-teman atau rekan-rekan yang membutuhkan bantuan doa atau memiliki pergumulan, boleh dapat menghubungi tim doa BIC. Jadi diharapkan kepada rekan-rekan yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa dapat menghubungi tim doa BIC. Ya, demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Saya sekarang kepada Bapak Rocky, silakan. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Terima kasih Pak Darwin untuk firman-Nya. Juga mengucapkan terima kasih kepada Jenis yang sudah bersaksi di BIC. Mari kita terlibat dalam misinya Tuhan. Kalau hari ini firman Tuhan berkata, mari kita terlibat, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam penjangkauan jiwa, penginjilan, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan percayalah kita akan mengalami perkara-perkara yang heran yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, saya tidak panjangkan, mari kita akhiri ibadah kita. Dengan hormat saya minta Pak Wagem untuk menutup di dalam doa. Yang ku andalkan. Mari kita berdiri. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan. Bapa kami dalam surga, kami datang lagi kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Bapa atas urapan-Mu yang Engkau telah memimpin di tengah-tengah kebaktian kami. Bapa, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, biar di mana dia berada menjadi berkat buat orang lain ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih juga atas kebaikan-Mu.
di mana Engkau juga yang telah memimpin anak-anak-Mu datang untuk berbakti dan memuji besarkan nama-Mu. Engkau juga memimpin, mungkin anak-anak-Mu ada yang sakit, yang tidak bisa hadir, Engkau juga yang memberkati mereka. Terima kasih juga Bapak atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah mengirimkan teman kami yang baru. Biarlah Engkau saja yang memimpin Bapak, supaya dia dapat tertanam di dalam komunitas BSI. Terima kasih Bapak atas persembahan anak-anak-Mu, Engkau juga memberkati mereka yang telah memberi. Bapak, Engkau juga memberkati Bapak pimpinan BSI, Bapak Beni Hira, Bapak yang tidak dapat hadir karena sakit. Kiranya Engkau menyembuhkan Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak kepada Engkau Bapak, tidak ada yang mustahil. Engkau yang telah menyembuhkan dia ya Bapak. Engkau juga memberkati keluarga ini ya Bapak. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati pelayanannya. Engkau juga memberkati anak-anaknya. Terima kasih Bapak atas semua berkat-Mu. Engkau juga memberkati ya Bapak para pelayan yang telah berkati kami. Engkau berkati mereka semua Bapak. Terpujilah nama Bapak. Rekan-rekan BSI, mari kita mengangkat tangan. Rekan-rekan BSI, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kiranya berkat dari Allah turun atas kita semua. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan curahkan buat kami semua. Terima kasih Bapak, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam.